Ya, shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Setelah kejadian Ustadz Agustan membokongi atau memantati Alkitab, kitab orang Kristen, bahkan mengentutinya, saya mampir ke channelnya sahabat dan melihat bagaimana beliau memposting sebuah tulisan bahwa beliau sedang sakit. Postingan ini sekitar 20 jam yang lalu ya, dalam channel dia. Dan setelah itu sahabat, 8 jam kemudian saya melihat di pesan komunitasnya, dia juga memposting sebuah foto lagi bermimpi seperti ini. Ya, mungkin kita sahabat yang terkasih banyak menemukan video-video di channel-channel bahwa beliau lagi sakit, lagi mengalami berbagai macam hal. Namun oleh karena berbagai hal saya agak hati-hati ya untuk mengupload video itu. Saya belum menemukan informasi video itu apakah setelah dia memantati Alkitab atau sebelum dia melakukan hal yang tersebut. Jadi nanti kalau itu video sudah lama sekali nanti tidak enak sahabat, dikira kita nanti memberitakan kabar baik, memberitakan hal yang tidak baik ya. Tetapi saya mau mereaksi dari apa yang dia tulis di pesan komunitasnya. Ya, menurut saya Pak Ustadz Agustan, saya rasa kalau sudah menjadi seorang muslim, sudah menemukan hidayah dan menganggap bahwa agama barunya yaitu Islam jauh lebih baik. Kalau dia curhat tentang bagaimana keadaannya lagi sakit, lagi tergeletak, saya rasa lebih bagus minta doa kepada jemaah, minta didoakan begitu ya. Kan di Islam itu ada namanya sholat duha ya. Sholat duha itu dilakukan ketika matahari naik dan sebelum zuhur kalau nggak salah. Kalau kata Ustadz saya dulu, bagusnya sholat duha itu ketika pukul 8 pagi sahabat. Itu kata Ustadz saya dulu. Dan saya dahulu ya sering sekali sholat duha, dan bapak saya juga sering sholat duha itu 2 rakaat ya, sholat meminta rezeki. Kalau memang lagi butuh keuangan atau materi atau segala macam, ya sholat duha lah Pak Ustadz Agustan, sholat duha lah, kan sudah menemukan hidayah gitu ya, sudah menemukan bahwa Islam itu lebih baik gitu. Kalau dulu mungkin Pak Ustadz waktu Kristen, Pak Ustadz diajari pendeta untuk berharap dan sungguh-sungguh percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Pak Ustadz diajarin jangan khawatir, burung di udara juga dipelihara oleh Tuhan. Sekarang kan Pak Ustadz menemukan kepercayaan yang kata Pak Ustadz jauh lebih baik. Apa salahnya seharusnya Pak Ustadz justru berdakwah melalui sakit ini, bahwa Pak Ustadz dicukupi keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh agama baru Pak Ustadz. Kalau lagi sakit kan setahu saya ya, seingat saya itu ada namanya dulu sholat sholat hajat sahabat namanya. Sholat hajat itu dilakukan waktu sepertiga hari begitu. Nah, itu dilakukan sholat hajat, yaitu sholat meminta kesembuhan. Itu kan ada sholatnya, ya sholatlah minta kesembuhan begitu ya. Pada Pak Ustadz, masa saya yang sudah murtad memberitahu hal itu ya kepada Pak Ustadz Agustan? Saya rasa tidak pantas lah. Karena begini Pak Ustadz ya, yang dinilai dan dilihat orang bagaimana keadaan kita setelah berpindah kepercayaan. Nah, makanya jangan terlalu buru-buru mengagung-agungkan orang lihat perbuatannya. Mohon maaf ini ya, saya termasuk hal yang menjaga hal tersebut, walaupun memang saya pernah juga menampilkan beberapa nomor rekening, pernah sahabat. Tetapi kalau untuk hal lagi sakit, lagi apa, saya takut dituduhkan yang tidak-tidak sehingga nama Kristus jadi jelek.
Saya melihat dulu ya, waktu saya posting mama saya lagi sakit, dirawat di rumah sakit berhari-hari, dan berkali-kali banyak saya lihat komen-komen ya. Bukan nggak saya baca itu sahabat, saya baca, Pak JDP kirimkan nomor rekeningnya. Sengaja saya tidak balas sahabat. Supaya apa? Supaya maaf nih ya, supaya jangan dikira bahwa mama saya itu sakitnya pura-pura atau karena menginginkan sebuah bantuan donasi. Jadi saya benar-benar menjaga diri kita ini, karena kan hidup kita ini adalah kitab Injil yang terbuka ya. Jadi harus memberitakan Injil melalui kelakuan kita. Saya tidak mengatakan apa yang dilakukan Pak Ustadz itu salah ya. Bukan saya mengatakan pasang nomor rekening itu salah, dosa, bukan sahabat. Tetapi momennya menurut saya ya kurang pas, supaya Pak Ustadz dianggap menjadi seorang yang benar-benar menemukan hidayah. Mungkin saudara bertanya ya, setelah dulu Pak JDP kalau sakit sering sholat minta kesembuhan, kalau lagi mengalami kekurangan sering sholat minta rezeki atau sholat duha gitu ya. Saya harus mengatakan ini sahabat, kalau saya merasakan sesuatu dari hal tersebut yang saya katakan tadi, tidak mungkin saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena saya cukup bangga dan sangat bangga sekali mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Saya adalah orang yang dulu sahabat, lahir itu berbulan-bulan saya tidak bisa melihat dan divonis buta. Saya masa-masa kecil sebelum kenal Tuhan Yesus ya, adalah orang yang sangat lemah, sering sakit-sakitan sahabat. Sering saya sakit-sakitan, makanya saya sering sholat itu saya tahu hal-hal yang seperti itu ya. Makanya saya ketika percaya kepada Tuhan Yesus, saya merasakan kuasa yang luar biasa, kuasa yang dahsyat, kuasa yang benar-benar hidup dari Tuhan yang sangat hidup sahabat. Ya kalau Pak Agustan yang merasakan sesuatu hidayah dari agama barunya, terserah kehendak dia. Dan dia harus menunjukkan bagaimana dia menjadi seorang Muslim yang benar-benar Muslim, yang mempunyai Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan sebelumnya. Seharusnya ya, seharusnya. Jadi harus ditunjukkan. Makanya saya katakan, kenapa banyak mualaf itu tidak menunjukkan bagaimana menjadi seorang Muslim yang benar-benar. Seharusnya berbuatlah, berkelakuanlah, menunjukkan bahwa kepercayaannya jauh lebih benar, lebih baik. Saya takutnya ini bukan menuduh ya, ada pemanfaatan kepada saudara-saudara Muslim yang dari lahir. Tapi terserahlah, itu semua kan sukarela ya. Apapun itu saudaraku, terserah, saya tidak mengatakan itu dosa dalam agamanya. Nah ini saya menyatakan sebagai seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti segala kebaikan Tuhan Yesus, yang merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat hidup, yang bisa mencukupi, yang bisa menyembuhkan, memulihkan, karena dia adalah Yehova Rafa, Yehova Jireh, dia adalah El Shaddai, Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Shalom.